Haleluya, selamat sore untuk kita semua jemaat Tuhan yang diberkati. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami mau berbakti kepada Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan Allah yang besar. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya. Kami akan terus menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
Amin. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Haleluya. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, Engkau yang sudah berjanji menyertai kami, Engkau yang sudah berjanji untuk memberkati kami, Engkau yang sudah berjanji menolong kami. Kami yakin bahwa janji-Mu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Engkau yang sudah berjanji untuk menyembuhkan kami. Kami percaya bahwa kesembuhan menjadi bagian kami. Engkau berjanji menguatkan kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ini yang kami rindukan dan kami perlukan pada hari-hari ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah firman-Mu akan memberikan sukacita, bahkan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Untuk kami terus melangkah dengan percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati. Mulai dari yang terkecil sampai yang tertua yang mendengar firman-Mu, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-28. Kita akan membaca agak sedikit panjang pembacaan ini saudara-saudara, mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Judul perikopnya adalah Mimpi Yakub di Betel. Mari kita akan lihat ayatnya yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah itu turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Turunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri itu, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama melayani sebagai hamba Tuhan dalam penggembalaan, dalam saya sebagai membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, dalam puluhan tahun saya terlibat dalam pelayanan. Ada kalanya saya melihat, ada kalanya saya mendengar, bahkan ada kalanya saya menyaksikan ada orang-orang di dalam mengiring Tuhan itu bisa menjadi kecewa. Ada orang-orang yang bahkan bisa marah kepada Tuhan sehubungan dengan problem-problem yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya karena mengalami kesusahan-kesusahan, karena mengalami kebangkrutan, karena mengalami masalah keluarga, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang bisa membuat orang
menjadi kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang-orang bahkan bisa meninggalkan Tuhan, berpaling dari imannya kepada Tuhan? Mengapa bisa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah, saudara-saudaraku, karena mereka selalu berpikir bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, kita selalu berharap bahwa Tuhan akan melakukan, Tuhan akan mengerjakan seperti yang kita pikirkan. Itu sebabnya banyak orang berpikir, oh semestinya Tuhan akan lakukan ini, oh seharusnya Tuhan akan kerjakan ini, Tuhan seharusnya akan berbuat seperti ini, dan begitu banyak hal yang kita pikirkan untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini. Ada banyak hal tidak seperti yang kita harapkan yang Tuhan kerjakan. Ada banyak hal tidak seperti yang kita pikirkan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Harusnya Tuhan mencegah kita daripada kerugian. Harusnya Tuhan akan mencegah kita dari kebangkrutan. Harusnya Tuhan akan mencegah kita dari masalah. Itu yang seringkali kita pikirkan, saudara-saudaraku. Dan karena terjadi tidak seperti yang kita pikirkan, maka ada banyak orang yang menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudaraku, di dalam peristiwa yang ayat-ayat yang kita baca tadi, coba kita perhatikan dulu pada ayat-ayat ini, dan kita perhatikan situasi yang dihadapi oleh seorang tokoh yang bernama Yakub pada waktu itu. Kalau kita teliti dengan seksama, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yakub ini dalam sebuah pelarian. Ia sedang kabur dari rumah orang tuanya, dari Beersheba menuju kediaman familinya, pamannya itu di Haran. Jarak daripada tempat ini antara Beersheba dengan Haran ini, saudara-saudara, sekitar 800 km. Inilah perjalanan daripada Yakub ketika ia menyelamatkan dirinya. Pada waktu itu Yakub dalam keadaan putus asa, dalam keadaan ia mengalami ketakutan yang luar biasa, karena kakaknya Esau, saudaranya sendiri, sedang marah besar dan ingin membunuh Yakub. Dan saya berharap kita semua, saudaraku, mengetahui kenapa Esau sampai mengancam akan membunuh Yakub. Karena pasal-pasal sebelumnya, saudaraku akan melihat ada 2 kali Esau ini dirugikan oleh Yakub, oleh saudaranya sendiri. Ini yang membuat Esau sampai berikhtiar bahwa dia akan membunuh Yakub. Jadi Yakub dalam sebuah pelarian untuk menyelamatkan nyawanya, saudara-saudara. 2 kali dia menipu Esau kakaknya. Yang pertama, kalau saudaraku baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ dia menipu dengan hak kesulungannya. Kita tahu semua peristiwa kacang merah, saudara-saudara. Yakub berkata kepada Esau bahwa berikan kepadaku hak kesulungan itu, maka aku akan memberikan engkau kacang merah. Ada ini yang pertama kali, saudara-saudaraku. Kemudian hal yang kedua adalah ketika Yakub merebut berkat itu dari ayahnya. Kita tahu dengan cara tipu muslihat, Yakub berhasil mengelabui ayahnya, sehingga berkat yang harusnya diterima oleh Esau pada waktu itu akhirnya diberikan kepada Yakub. Dalam kemarahannya inilah, saudara-saudaraku, Esau ingin membunuh Yakub. Jadi kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, saudara-saudara, dalam sebuah perjalanan yang begitu panjang, sendirian, kesepian, jauh dari rumah, ketakutan, kebingungan. Bahkan saudaraku, kalau kita perluas apa maksudnya, pada waktu itu Yakub tidak punya arah, bahkan dalam keadaan yang tidak tahu harus melakukan apa.
Dan dalam kondisi seperti itulah di tengah perjalanan, di tengah persoalan besar ini, saudara-saudara, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam pelariannya inilah Allah membuka perspektif daripada Yakub tentang Tuhan. Sebab pada malam waktu ia dalam kebingungan dan pelarian ini, saudara-saudaraku, dalam kesusahan ini, perhatikan baik-baik di dalam ayat ini, Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menemui Yakub. Allah lah yang hadir, Allah lah yang menyatakan kehadirannya di tengah-tengah persoalan daripada Yakub ini. Dan kalau kita perhatikan lewat peristiwa ini, Yakub mengalami sebuah perspektif yang baru tentang Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa di mana Yakub bermimpi lalu melihat tangga ke surga, sebenarnya peristiwa ini belum terlampau jauh ketika dia meninggalkan Beersheba, saudara-saudara. Ada penafsir Alkitab berkata pada waktu itu sebenarnya dari 800 km pelarian daripada Yakub, ketika Yakub sampai di tempat di mana dia tertidur ini, ketika itu baru sekitar pelarian itu 100 km. Dan Yakub tidak berani untuk masuk ke kota itu. Dia tidak berani masuk ke kota Luz, di dalam ayat 19 tadi dikatakan. Kenapa dia tidak masuk ke kota, saudara-saudara? Seorang penulis sejarah Israel, Flavius Josephus, menulis, karena pada waktu itu Yakub juga takut kalau dia masuk ke dalam kota ini, ke kota Luz ini, maka dia juga akan mengalami hal-hal yang buruk dari penduduk kota itu. Itu sebabnya dia pilih, dia tinggal di belantara, saudaraku. Dia tinggal di padang dengan berselimut, istilah orang, saudaraku, dengan langit menjadi tudung peristirahatannya. Di dalam kesepian, di dalam kesendirian itu, saudara-saudara, Allah lah yang berinisiatif. Dan pada waktu itu, saudara-saudaraku, dia melihat sebuah tangga yang terhubung antara bumi dengan sorga. Ada beberapa penafsir Alkitab berkata bahwa tangga ini berbicara tentang doa. Tetapi kalau kita lihat dalam peristiwa ini, saudara-saudara, sebenarnya Yakub tidak sedang berdoa. Jadi tidak kurang tepat. Kurang tepat kalau dikatakan bahwa tangga ini adalah berbicara tentang doa. Kalau kita perhatikan di dalam pelarian Yakub ini, bahkan tidak ada indikasi ketika pada waktu itu dia berdoa, saudara-saudaraku. Bahkan saya ragu ketika dia tidur, dia berdoa dulu. Karena tidak dicatat, saudaraku, diberkati Tuhan. Itu sebabnya kalau dikatakan ini bicara tentang doa, kurang tepat. Gambaran tentang tangga yang terhubung ke surga ini, kalau ini bicara tentang doa, kurang tepat, saudara-saudaraku. Itu sebabnya saya mengutip apa yang ditulis oleh John Calvin, saudara-saudara. Kalau John Calvin berkata bahwa tangga ini ada kaitannya dengan Yesus Kristus sebagai pengantara, dan bahkan tangga itu sudah digenapi dalam Kristus. Jadi tangga ini adalah berbicara tentang Kristus sebagai pengantara. Dan kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-51. Saya akan baca ayat ini, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara perhatikan tadi di dalam Kejadian pasal yang ke-28, di situ dikatakan bahwa yang dilihat oleh Yakub itu adalah sebuah tangga, dan ada indikasi bahwa langit
bahwa tangga itu malaikat turun, ya, turun naik. Sama seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang kita baca tadi, saudara-saudaraku. Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-51. Bahkan seorang yang bernama Martin Luther, dia adalah tokoh reformasi, berani menafsirkan bahwa tempat di mana Yakub tertidur itu ada hubungannya dengan tempat di mana Kristus disalibkan. Jadi tangga yang terhubung antara bumi dengan sorga, saudara-saudaraku, yang dilihat oleh Yakub itu berbicara tentang Kristus sebagai pengantara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang menarik kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini adalah Yakub sama sekali tidak sedang mencari Tuhan. Saya katakan tadi, saudaraku, Yakub tidak saling berdoa, dia tidak sedang berdoa. Pada waktu itu Yakub tidak sedang mencari Tuhan. Tidak ada kondisi keadaan berada. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa itu, dia dalam keadaan stres. Dia dalam keadaan depresi, dia dalam keadaan ketakutan. Tetapi Allah lah yang punya inisiatif. Allah lah yang punya prakarsa untuk datang menemui Yakub. Allah lah yang datang. Jadi kalau kita perhatikan, saudara diberkati Tuhan, ketika Allah datang, sekali lagi tidak ada indikasi bahwa Yakub dalam ketakutan, dalam pelariannya ini sedang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan, ini adalah sebuah bukti tentang kasih. Ini adalah bukti tentang sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika Yakub tidak sedang mencari Tuhan, Tuhan datang secara khusus menemui dia. Apalagi bagi kita, saudara-saudaraku, yang mencari Tuhan, apalagi kepada kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan pasti datang untuk memberkati kita. Dia pasti akan datang untuk menyatakan tentang siapa dirinya kepada Yakub di dalam pelariannya. Kalau saudara perhatikan, paling sedikit ada 3 hal yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang dinyatakan Tuhan kepada Yakub. Yang pertama adalah bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian. Yang kedua adalah janji berkat melalui keturunannya. Dan yang ketiga yang sangat-sangat kita perlukan pada hari-hari ini, saudara-saudara, adalah penyertaan dan pemulihan Tuhan. Hal yang ketiga yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Itu saudaraku perhatikan itu di dalam ayatnya yang ke-14, yaitu kata-kata kepastian atau jaminan mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada Yakub yang sedang dalam pelarian, kepada Yakub yang bahkan sedang tidak mencari Tuhan. Allah datang dan menyatakan dan memberikan kepastian, jaminan mengenai penyertaan dan pemeliharaan. Saya percaya kepada saya dan saudara yang sedang mencari Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyatakan penyertaan dan pemeliharaan. Yang percaya katakan amin. Nah, coba kita perhatikan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Waktu Allah datang menemui Yakub, ini menarik sekali. Kita akan heran ketika Allah datang menemui Yakub, Tuhan sama sekali tidak menegur dia. Bahkan saudara-saudaraku, Allah tidak menegur dia tentang masa lalunya. Tuhan tidak bilang begini, lu salah, bertobat dulu, balik dulu sama saudaramu, minta maaf dulu. Ketika Tuhan datang menemui Yakub dalam peristiwa ini, bahkan Tuhan tidak mengoreksi Yakub tentang masa lalunya.
Tuhan tidak berkata kepada Yakub supaya bertobat dulu, enggak, saudara-saudaraku. Sekali lagi, ini adalah sebuah bukti anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kepada Yakub dalam keadaan ketakutan, kepada Yakub dalam sedang pelarian. Yang berinisiatif untuk menemui dia adalah Allah sendiri. Dan di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, pelarian Yakub tanpa keluarga, tanpa orang yang mendampingi dia, tetapi Tuhan memberikan sebuah janji kepastian. Ya, saya katakan saudaraku, pada waktu itu Allah memberikan sebuah perjanjian yang luar biasa tentang penyertaan. Artinya pada waktu itu Yakub ada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Pada waktu itu dia sedang mengembara tanpa properti, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa memiliki apa-apa. Tetapi justru Allah bersabda, Allah berjanji akan diberikan tanah perjanjian, akan diberikan keturunan, serta diberikan kepastian, pemeliharaan, dan penyertaan. Bapak Ibu, situasi seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Situasi seperti yang dialami oleh Yakub bisa terjadi kepada saya dan saudara. Di dalam kesendirian, tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin di dalam keadaan ketakutan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkah. Tapi dalam kondisi seperti itulah Allah datang menemui Yakub. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar melangkah dengan iman seperti Yakub. Ada kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan namun nyata. Sekali lagi saudara-saudaraku, mari belajar melangkah dengan iman seperti Yakub. Ada kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan namun nyata. Malah lebih dari itu, Tuhan menjamin masa depan kita, kita masih sampai akan datang. Saudara, kehadiran Allah itu akan mengubah keadaan kita. Perhatikan dalam peristiwa apa yang dialami oleh Yakub. Kehadiran Allah itu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kehadiran Allah itu mengubah perjalanan Yakub, saudara-saudara. Pada waktu itu, situasinya belum berubah. Ia masih tetap dalam kesendirian. Yakub masih berikhtiar untuk membunuh dia. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan itu membuka sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Saya katakan tadi, ada mujizat yang sangat besar yang dialami oleh Yakub. Dan saya berdoa, mujizat ini juga bisa dialami oleh saudara dan saya. Apa mujizat yang dialami oleh Yakub pada peristiwa ini, saudara-saudara? Apa yang mengubah kehidupannya? Apa yang mengubah paradigma cara pandang dia? Yang sangat mengubah kehidupannya adalah ia menyadari kehadiran Tuhan. Situasinya masih tetap sama, tetapi dia sekarang menyadari tentang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat itu dikatakan, Bapak Ibu perhatikan dulu, di dalam ayatnya yang ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tadinya tidak mengetahui. Perjumpaan dia dengan Tuhan mengubah menjadi sebuah mujizat besar. Saya katakan mujizat besar itu apa yang dialami oleh Yakub. Mujizat besar itu adalah dia menjadi sadar akan kehadiran Tuhan setiap waktu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dalam NIV, kalau kita melihat ayat ini, maka
pernyataannya di dalam terjemahan NIV, saya semalam tidak menyadari, padahal sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, baik semalam, sekarang ini, maupun besok. Jadi ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, itu memberikan sebuah pemahaman baru, kesadaran baru dalam hidupnya tentang penyertaan Tuhan. Dan dia yakini penyertaan Tuhan itu, saudara-saudaraku, Tuhan ada di tempat ini baik semalam, sekarang, maupun besok. Artinya, kalaupun dia tidak lagi bermimpi lagi, kalaupun dia tidak melihat lagi tangga antara sorga dengan bumi, tetapi dia tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada. Imannya tidak didasarkan lagi kepada tangga yang dia lihat itu, saudara-saudara. Tetapi sekalipun dia tidak melihat tangga itu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan tetap hadir. Sekalipun mimpi atau penampakan itu sudah berlalu dan sirna, Yakub percaya Allah selalu hadir. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini pada hari-hari ini, Yakub sebelum Betel dengan Yakub sesudah Betel menjadi amat berbeda. Sebab Yakub sesudah Betel adalah pribadi yang sudah tahu dengan jelas Tuhan selalu menyertai. Kalaupun Tuhan izinkan kita masuk pada hari-hari yang sulit pada hari-hari ini, saudara-saudara, ingatlah, sama seperti terjemahan NIV, bahwa sebenarnya Tuhan ada di sini semalam, Tuhan juga ada di sini sekarang, dan Tuhan juga akan ada besok. Biar kebenaran ini akan menolong kita. Dengan iman kita harus percaya Allah ada di tempat di mana kita berada. Lebih daripada itu, di tengah-tengah kesusahan dan kesesakan kita, Tuhan selalu ada. Kalau keadaanmu belum berubah, situasimu belum berubah, masalahmu belum berubah, tapi percayalah, Tuhan juga bersama engkau di dalam masalah itu. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara-saudara, ada sebuah kisah yang saya percaya sangat kita suka, bahkan anak-anak sekolah minggu senang dengan cerita itu. Dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-25, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena imannya, maka orang-orang pilihan ini harus masuk ke dapur api, saudara. Coba Bapak Ibu perhatikan Daniel pasal 3 ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan saudaraku, ini adalah pernyataan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia berkata, bukankah 3 orang yang kita masukkan, kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bagaimanakah Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam api. Alkitab berkata mereka dalam keadaan terikat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita ditanya, mana sih lebih baik supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak masuk ke dalam api? Apakah Tuhan tidak bisa melepaskan mereka untuk tidak masuk ke dalam api? Saya katakan sangat mampu. Tuhan sangat mudah untuk melepaskan mereka dari dalam api. Tapi dalam peristiwa ini kita bisa belajar, dilepaskan dari pencobaan tidak selamanya paling baik, saudara-saudara. Sekali lagi, dilepaskan dari pencobaan tidak selamanya paling baik untuk kita. Kenapa? Karena Allah justru membebaskan ketiga orang itu dalam perapian api, dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak membebaskan mereka dari dapur api,
tapi Tuhan membebaskan mereka di dalam dapur api. Kalau Tuhan izinkan kita masuk pada hari-hari yang sulit, masalah, pekerjaan, usaha, kesehatan yang terganggu, Tuhan mau melepaskan kita di dalam pencobaan itu. Saudara, perhatikan kompensasi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab jelas berkata ada pribadi yang keempat yang bersama dengan mereka. Ketika mereka masuk dalam keadaan yang terikat ke dapur api itu, tetapi sekarang mereka berjalan dengan bebas. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Dia hadir dalam segala keadaan kita. Dia hadir dalam segala situasi kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kegalauan kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketakutan kita. Kepada Yakub, maka Tuhan hadir menyatakan tentang penyertaan. Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, pribadi keempat yang hadir itu memberikan kebebasan mereka, bahkan menjadi sebuah kesaksian. Saya berdoa, semua jemaat akan mengalami hal-hal yang besar. Kita semua mengalami hal-hal yang besar, karena Dia selalu hadir. Dia selalu beserta dengan kita. Tutup Alkitab saudara, kita akan angkat sebuah pujian. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lalu dia menyadari tentang kehadiran Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 17. Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara, pernyataan daripada Yakub ini adalah sebagai bukti sebenarnya selama ini, bahkan sebelum dia bermimpi, sebenarnya Tuhan sudah ada di situ. Sebelum Yakub bermimpi, Tuhan sudah ada di situ. Tetapi dia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik.
di dalam ketakutanmu, di dalam kekhawatiranmu, di dalam kebingunganmu. Sebenarnya Tuhan sudah ada di dalam situasimu itu. Yang sering adalah kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kesulitan itu. Padahal Dia selalu ada menyertaimu. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan tiba-tiba Yakub ketika dalam mimpi baru Tuhan datang, bukan. Sebenarnya Tuhan sudah ada di situ. Karena Dia selalu menyertai dalam situasi, dalam masalah, dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah ada di situ untuk menyertai engkau, untuk memberikan kekuatan kepadamu, untuk memberikan kemenangan, untuk melepaskanmu. Tuhan sudah ada di situ. Biar pujian ini akan menguatkan kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia selalu beserta dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Apapun musim-musim kehidupanmu yang terjadi sekarang, percayalah Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita kembali akan pujian ini dan kita akan berdoa bersama. Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Sendiri
kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan, masalah, bahkan kekhawatiran, kecemasan, pergumulan hidup, pencobaan yang terjadi, yakinkan kami bahwa Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Mau berdoa pada saat ini Tuhan, kalau ada di antara umat-umat-Mu dalam hidupnya sedang mengalami hal-hal yang sulit pada hari-hari ini Tuhan, yakinkan lewat kebenaran firman-Mu Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Bahkan di dalam dapur api sekalipun Engkau hadir untuk memberikan kebebasan, bahkan untuk membela kami. Yang lemah Engkau kuatkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Bahkan dalam apapun yang dirindukan, dicita-citakan oleh umat-umat-Mu Tuhan, buka jalan dalam setiap hidup kami. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Usaha-usaha yang akan dikerjakan oleh umat-umat-Mu Engkau bela Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih kami, anak-anak kami yang ingin untuk melanjut ke tingkat yang lebih tinggi Tuhan, pendidikan mereka Tuhan tolong, kebutuhan-kebutuhan mereka, pertumbuhan anak-anak kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang tua kami semua di dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat kekasih-kekasih kami, umat-umat-Mu Tuhan, pada hari-hari ini mereka harus isolasi mandiri karena mereka terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Di tengah-tengah keterasingan mereka, Roh Kudus akan datang kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Engkau juga bersama dengan mereka. Hiburkan mereka, bahkan kuatkan mereka Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati kota kami, bahkan berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Sekali lagi, tidak ada yang tidak diberkati. Kami semua mengalami kemenangan dari Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.